Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pelanggaran HAM Bom Bali. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nina Putri Wediasanti. Saya Sylvia Angelina Putri. Saya Indri Salma Badrisia. Saya Giska Agnesia Astrid Ramadhani. Saya Yudika Sofianifa. Yang pertama adalah latar belakang konflik. Latar belakang peristiwa ini juga berasal dari peristiwa kerusuhan yang terjadi di Poso dan Ambon. Bom Bali adalah balas dendam para teroris karena dalam kedua peristiwa tersebut banyak umat muslim terbunuh akibat konflik yang terjadi. Selain itu, bom Bali dilakukan untuk membela rakyat dalam sejarah perang Afghanistan atas penindasan yang dilakukan Amerika Serikat karena para teroris menganggap penyebab perang Afghanistan telah sangat menindas rakyat di sana. Latar belakang peristiwa bom Bali terjadi juga karena para teroris menganggap bahwa Bali adalah pusat maksiat dan lokasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Para teroris secara umum memang menargetkan lokasi-lokasi yang dianggapnya menjadi pusat kemaksiatan. Yang kedua ada kronologi bom Bali. 12 Oktober 2002, sekitar pukul 23.00 WITA. Bom pertama meledak di depan Pedisbuk, sebuah bar populer di Kuta Bali. Ledakan ini menyebabkan kerusakan besar dan korban jiwa. Banyak pengunjung yang mengalami cedera akibat ledakan ini. 12 Oktober 2002, sekitar pukul 23.05 WITA. Beberapa menit setelah bom pertama, bom kedua meledak di Sari Club, sebuah klub malam yang berada tidak jauh dari Pedisbuk. Ledakan ini lebih dahsyat dan menyebabkan kerusakan lebih besar serta korban jiwa yang lebih banyak. Yang ketiga, 12 Oktober 2002, malam hingga dini hari, pihak berwenang dan tim penyelamat mulai tiba di lokasi kejadian. Mereka menemukan banyak korban yang tewas dan terluka, serta memulai upaya evakuasi dan penyelamatan. 13 Oktober 2002, pemerintah Indonesia mengumumkan secara resmi jumlah korban tewas dan luka-luka. Jumlah korban tewas mencapai 202 orang, termasuk 88 warga Australia, 38 warga Indonesia, dan 26 warga negara lainnya. Lebih dari 200 orang lainnya mengalami cedera. Yang kelima, Oktober 2002, Januari sampai Januari 2003. Investigasi dilakukan dengan kerjasama internasional, termasuk bantuan dari Australia dan Amerika Serikat. Investigasi mengungkap bahwa serangan ini direncanakan oleh kelompok teroris Jemaah Islamiyah 2 yang memiliki afiliasi dengan Al-Qaeda. 6 November 2002, polisi Indonesia menangkap beberapa tersangka terkait serangan tersebut, termasuk Amrozi, Al-Ghufron, dan Imam Samudra. 7 2003 sampai 2005. Proses pengadilan dilakukan, beberapa pelaku utama dijatuhi hukuman mati, sementara yang lainnya menerima hukuman penjara. 8 2008, terjadi pelaksanaan hukuman mati terhadap Amrozi, Al-Ghufron, dan Imam Samudra pada 9 November 2008. Yang ketiga yaitu daftar tersangka. Yang pertama Abdul Ghani didakwa seumur hidup. Yang kedua Abdul Hamid, kelompok Solo. Yang ketiga Abdul Rauf, kelompok Serang. Yang keempat Imam Samudra alias Abdul Aziz terpidana mati. Yang kelima Ahmad Roycan. Yang keenam Ali Ghufron alias Muklas terpidana mati. Yang ketujuh Ali Imron alias Alik didakwa seumur hidup. Yang ke-8 Amrozi bin Nur Hashim alias Amrozi terpidana mati. Yang ke-9 Andi Hidayat kelompok Serang. Yang 10 Andi Oktavia kelompok Serang, dan banyak lagi. Selanjutnya ada korban. Yang pertama Australia sebanyak 88, Indonesia sebanyak 38, Britania Raya sebanyak 26, Amerika Serikat sebanyak 7, Jerman sebanyak 6, Swedia sebanyak 5, Belanda sebanyak 4, Prancis sebanyak 4, Denmark 3, Selandia Baru 3, Swiss 3, Brazil 2, Kanada 2, Jepang 2, Afrika Selatan 2, Korea Selatan 2, Ekuador 1, Yunani 1, Italia 1, Polandia 1, Portugal 1, dan terakhir Taiwan ada 1. Peran pemerintah. Yang pertama, pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menangani permasalahan bom Bali.
sehingga proses rekonstruksi dan keamanan berjalan dengan baik. Yang kedua, pemerintah memberikan kompensasi kepada 43 penyintas bom Bali 1 dan 2. Yang ketiga, pemerintah melakukan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi akibat peristiwa bom Bali 1. Yang keempat, pemerintah mendirikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT untuk menangani terorisme. Yang kelima, pemerintah melibatkan militer dan intelijen negara dalam menangani terorisme. Yang keenam, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Yang ketujuh, pemerintah bekerjasama dengan United Nations Counter Terrorist Implementation Task Force dan Terrorist Prevention Branch United Nations Office for Drugs. Upaya pemulihan pasca tragedi bom Bali diantaranya yaitu yang pertama, pemulihan psikologi korban. Pemulihan psikologi dilakukan di rumah sakit dengan pendamping dari dokter dan staf IMC. Yang kedua, kompensasi kepada penyintas. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan kompensasi kepada 43 penyintas bom Bali 1 dan 2. Yang ketiga, program pelatihan vokasi. BNPT dan LPSK juga menyiapkan program pelatihan vokasi bagi penyintas bom Bali. Yang keempat, bantuan dari Australia. Pemerintah Australia memberikan bantuan berupa dana hibah sebesar 350.000 US dollar untuk menjaga kelangsungan hidup Bali. Yang kelima, pengembangan sektor pariwisata. Sektor pariwisata berfokus pada pengembangan pasar domestik dan sektor khusus baru seperti kesehatan, kebugaran, dan ekowisata. Nilai Pancasila yang dilanggar. Yang pertama adalah sila pertama dan kedua, mengkambing hitamkan agama untuk melanggar nilai kemanusiaan. Sila ketiga, mengadu domba masyarakat dengan isu keagamaan atau masyarakat terdintegrasi. Sila keempat, mengancam kedaulatan RI dengan melakukan aksi teror. Sila kelima, tidak menghormati hak orang lain, kurangnya pemberian bantuan berupa dukungan, biaya, dan moralitas kepada korban. Kesimpulan, bom Bali merupakan peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Korban jiwa bom Bali berasal dari lebih dari 20 negara dengan Australia yang mengalami korban jiwa terbesar. Para teroris menargetkan kawasan wisata yang ramai pada malam Sabtu. Ledakan tersebut terjadi. Ledakan pertama terjadi di bar padi di Kuta. Sedangkan ledakan kedua terjadi di mobil yang diparkir di luar dari klub. Para teroris menganggap Bali sebagai pusat maksiat dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Australia telah mengeluarkan kebijakan luar negeri travel warning terhadap Indonesia setelah pariwisata bom Bali dan di Indonesia membangun monumen untuk memperingati bom Bali yang didirikan di pertigaan Jalan Legian 50 meter dari lokasi pengeboman. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.